Salam. Satu sukacita saya bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan membagikan satu firman Tuhan. Saya ambil di dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-5. Dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Judul renungan yang akan saya bagikan kepada Anda sekalian dimanapun Anda berada, yaitu bangka dada. Di dalam bahasa Indonesia, asli sakit hati, dendam. Ya, kita kembali ke dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-5. Biarlah kamu marah. Kata biarlah lebih identik dengan mengatakan bahwa kita dipersilakan, biarlah. Jadi dikatakan biarlah kamu marah, artinya kita diberikan kesempatan kita untuk bisa marah, untuk bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Tapi bagaimana cara marah yang sesungguhnya? Dikatakan pada kata berikutnya, tetapi jangan berbuat dosa. Kata tetapi di sini mengindikasikan bahwa sesuatu itu penting. Tetapi saya memberikan satu ilustrasi. Jika wanita itu cantik, putih, tinggi, tetapi dia sembrono, cantik putih, tetapi sembrono. Kata tetapi mengindikasikan bahwa yang kata berikutnya adalah yang terpenting. Jadi dia cantik tetapi sembrono, cantiknya tidak berguna lagi. Kita kembali ke ayatnya. Tetapi jangan berbuat dosa. Dikatakan di sini biarlah kita marah, boleh kita marah, tetapi marah yang bagaimana? Marah yang tidak berbuat dosa. Marah yang tidak berbuat dosa. Bagaimana marah yang tidak berbuat dosa? Terkadang kita kalau kita akan marah, mari kita menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berpikir terlebih dahulu, baru kita mengeluarkan kata-kata. Namun kalau kita sangat marah, kita bisa menghitung sampai 100, supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata, agar kita tidak mengatakan hal-hal yang bisa berbuat dosa. Siapapun di dunia ini bisa marah. Bahkan Yesus sekalipun dia marah. Ketika dia berada di Ka'bah Tuhan, dia membalikan meja-meja. Pada saat itu dia marah. Namun dia marah yang terbaik. Bagaimana kita marah yang seharusnya? Yang pertama, jangan kita mengungkit-ungkit masa lalu. Marah yang seharusnya harus mengungkapkan rasa sakit hati kita, ketidakenakan yang ada di pikiran kita, bukan untuk menjelek-jelekan orang tersebut. Jadi dikatakan di sini, boleh marah, namun jangan berbuat dosa. Kata yang berikutnya, berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu. Berkata-katalah di dalam hatimu. Berkata-katalah, ada katalah lagi. Ini mengindikasikan kita bahwa kita harus mengintrospeksi diri, memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan kita jawab sendiri pada saat kita tidur. Ya. Katakan berikut, tetapi di sini mengindikasikan kata tetapi, bahwa kata yang berikutnya adalah penting. Tetapi tetaplah diam. Tetapi tetaplah diam. Artinya, jika kita telah mengintrospeksi diri, kita berkata-kata di dalam hati kita, janganlah kita berkata-kata yang dapat berbuat dosa. Janganlah kita berkata-kata di dalam hati kita untuk menyusun strategi bagaimana berbalas dendam, bagaimana menyusun strategi untuk membalaskan amarah kita. Tapi dikatakan di sini, tetaplah diam. Itu berarti kata-kata yang kita keluarkan di dalam hati kita gunanya untuk membangun diri kita sendiri. Janganlah kita
berkata-kata kemudian kita bangkit dan siap menyerang, tapi kita harus tetaplah diam. Jadi saudara-saudara, marilah kita selalu mengendalikan emosi kita, karena kita sebagai orang Kristen haruslah kita mengerti bagaimana marah-marah, bagaimana marah yang seharusnya, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengatasi persoalan kita. Dia telah memberikan kiat-kiat di dalam Mazmurnya yang keempat ayat 5. Daud telah mempraktekannya dan dia ingin kita membagikannya kepada orang lain. Kiranya renungan yang saya bagikan ini dapat menjadi kekuatan bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya, Stephen Tinangon, satu sukacita bisa berbagi bersama Anda. Maranatha.